warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Diolia dengan MPN 2101080025. Di sini saya akan menjelaskan tentang optik. Pengertian optik. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Alat optik membuat hidup manusia lebih mudah dan berarti. Anda dapat menikmati keindahan alam semesta, mengabadikan saat-saat terindah pada lembaran foto, atau bahkan bisa membuat sehelai rambut di kepala menjadi terlihat sebesar lengan. Jenis alat optik. Mata. Mata merupakan bagian dari panca indera yang berfungsi untuk melihat. Mata membantu kita menikmati keindahan alam, melihat teman-teman, mengamati benda-benda di sekeliling, dan masih banyak lagi yang dapat kita menikmati melalui mata. Mata terdiri atas beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi saling mendukung. Bagian-bagian mata yang terpenting tersebut antara lain kornea, pupil, iris, aqua, eus, humour, otot akomodasi, lensa mata, retina, vitreous humour, bintik kuning, bintik buta, dan saraf mata. Kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan. Kornea berfungsi menerima dan meneruskan cahaya yang masuk pada mata, serta melindungi bagian mata yang sensitif di bawahnya. Pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran dan berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Iris adalah selaput berwarna hitam, biru, atau coklat yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Warna inilah yang akan Anda lihat sebagai warna mata seseorang. Aqueous humor merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Otot akomodasi adalah otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Retina adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Vitreous humor adalah cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bagian tampak tidak jelas atau kabur. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Selanjutnya adalah daya akomodasi mata. Bagaimana supaya kita tetap dapat melihat benda dengan jarak bayangan yang terbentuk tetap, meskipun jarak benda yang dilihat berubah? Tentu kita harus mengubah jarak fokus lensa mata dengan cara mengubah kecembungan lensa mata. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa melihat benda yang memiliki jarak berbeda tanpa mengalami kesulitan. Lensa mata dapat mencembung ataupun memipih secara otomatis karena adanya otot akomodasi atau otot siliar. Untuk melihat benda yang letaknya dekat, otot siliar menegang sehingga lensa mata mencembung dan sebaliknya untuk melihat benda yang letaknya jauh, otot siliar mengendur atau rileks sehingga lensa mata memipih. Kemudian, otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa mata disebut daya akomodasi mata. Selain daya akomodasi mata, mata juga memiliki cacat karena tidak semua mata manusia dapat membentuk bayangan tepat pada retina. Ada mata yang mengalami anomali. Hal ini dapat terjadi karena daya akomodasi mata sudah berkurang sehingga titik jauh atau titik dekat mata sudah bergeser. Keadaan mata yang demikian disebut dengan cacat mata. Cacat mata yang diderita seseorang dapat disebabkan oleh kerja mata atau kebiasaan mata yang berlebihan atau cacat sejak lahir. Objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak pada daerah penglihatan mata yaitu antara titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat atau punktum proksimum adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata kurang lebih 25 cm. Pada titik dekat ini, lensa mata akan mencembung maksimal. Titik jauh atau punktum memotum adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata, jaraknya tak terhingga. Pada titik jauh ini, lensa mata akan memipih maksimal. Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh. Miopi dapat terjadi karena mata terlalu sering atau terbiasa melihat benda yang dekat. Cacat mata ini sering dialami tukang jam,
tukang las, operator komputer, dan sebagainya. Yang kedua adalah hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi adalah cacat mata di mana mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Hipermetropi dapat terjadi karena mata terlalu sering atau terbiasa melihat benda-benda yang jauh. Cacat mata ini sering dialami oleh orang-orang yang bekerja sebagai sopir, nakoda, pilot, masinis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Orang-orang yang sudah tua biasanya daya akomodasinya sudah berkurang. Untuk dapat melihat jauh dengan jelas dan untuk membaca pada jarak normal, penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau kacamata bifokal. Yang terakhir adalah astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat mata yang dimana kelengkungan selaput bening atau lensa mata tidak merata sehingga berkas sinar yang mengenai mata tidak dapat terpusat dengan sempurna. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan saya mengenai optik mata. Bila ada kata atau perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.